Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, hari biasa pekan ketiga Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 6 ayat 60 sampai dengan ayat 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar, penginjil Yohanes menulis, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mereka mundur dan tidak lagi mengikut Yesus. Sebelumnya, kemana Yesus pergi, mereka selalu mengikutinya. Bahkan mencari Yesus sampai ketemu. Namun, agaknya sulit bagi mereka memahami kata-kata Yesus, dan alasan terbesar ialah karena mereka merasa ditelanjangi saat Yesus berkata, "Perutlah alasan mereka mencari dirinya." Mundur adalah jalan yang para murid ambil. Namun, di tengah banyak murid yang mundur dan tidak mau mengikutinya lagi, Yesus tidak berusaha menahan para murid yang masih setia. Dia juga tidak membujuk mereka tetap tinggal. Sebaliknya, Yesus menantang mereka. Yesus menghadapkan mereka pada pilihan. Ikut dia atau tidak? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Dalam pertanyaan ini, Yesus menegaskan bahwa tidak ada paksaan apapun berkaitan dengan dirinya, dan menganggap lumrah seandainya para murid tidak lagi mengikutinya. Saudara-saudari yang terkasih, tadi kita mendengar, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ada kata mau dalam pertanyaan guru dari Nazaret ini. Mengikut Yesus memang lebih berdasarkan kemauan ketimbang kemampuan intelektual seseorang. Kemauanlah yang memampukan orang menjadi setia. Kemauanlah yang membuat para rasul untuk berdiri di samping Yesus dan menjanjikan kesetiaan mereka. Atas pertanyaan Yesus, Petrus menjawab dengan pertanyaan pula, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi?" Di sini Petrus malah menantang Yesus untuk menjawab pertanyaannya. Siapakah yang lebih layak diikuti ketimbang engkau, sang guru dari Nazaret? Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan Petrus bukan tanpa alasan. Petrus menegaskan, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dan karena itu, Petrus memilih untuk tetap setia, tetap untuk menjadi murid Yesus. Petrus bersama murid lainnya tidak mau meninggalkan Yesus karena mereka telah percaya dan mencintai Dia. Bagi mereka, Yesus lebih dari segalanya. Mereka tidak mau meninggalkan Dia
Walau dicobai, mereka akan tetap setia padanya. Yesus adalah hidup mereka. Perkataannya adalah perkataan hidup kekal. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudara yang terkasih? Bisakah kita seperti pilihan para murid untuk tetap setia? Mungkin saja sebelumnya kita mau hidup mempertahankan iman, tetapi bisa jadi sekarang berubah lebih baik meninggalkan iman daripada tidak punya pangkat dan jabatan atau tidak punya banyak uang. Sangat mungkin selama ini kita aktif dalam kegiatan menolong sesama, terutama orang-orang miskin. Namun tidak bisa disangkal bahwa sekarang ternyata lebih mudah menindas mereka daripada menolong sesama. Dengan sikap itu kita pelan-pelan mulai menjauh dari Yesus. Tidak mau lagi mendekatkan diri di mana sabda Tuhan diwartakan. Kita hanya melihat Yesus dalam takaran apa yang bisa dilihat mata, bukan dengan hati lagi. Kalaupun kadang-kadang masih didengar kata-katanya, tetapi hanya didengar dengan telinga, tidak meresap sampai di hati. Maka dari itu, mari kita berusaha semakin mencintai Yesus dengan hati, agar kita tidak mudah pindah ke lain hati selain hati Yesus, dan tidak mudah untuk menggadaikan dengan apapun juga yang ada di muka bumi ini. Kita memilih Yesus di sini untuk setia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah hatiku untuk tetap memilih dan mencintai Engkau. Kuatkanlah hatiku selalu untuk tidak tergoda pada hal-hal duniawi yang hanya bersifat sementara saja. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.